Dari yang kecil kita bisa membangun yang besar, dari UMKM kita bisa meningkatkan ekonomi negeri. Desa Kelor terletak di Kabupaten Gunung Kidul dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.342 jiwa yang terbagi ke dalam 7 padukuhan. Berdasarkan data dari Desa Kelor, pada tahun 2023 terdapat jumlah pengangguran yang cukup tinggi dan menduduki urutan kedua data pekerjaan Desa Kelor sebanyak 664 jiwa. Sedangkan secara geografis, Desa Kelor memiliki struktur tanah berkapur sehingga kondisinya kurang subur. Meskipun demikian, di daerah tersebut memiliki komoditas unggulan, yaitu tanaman kelor, yang memiliki banyak manfaat apabila dapat dioptimalkan. Selain itu, terdapat potensi UMKM Desa Kelor yang sudah berjalan, seperti kelompok UMKM Kelor Celup, namun masih terkendala dalam proses pemasarannya. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah desa yang ingin menjadikan Kelor sebagai ikon desa dengan mendirikan Omah Godong Kelor. Maka dari itu, kami dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hadir dengan program diversifikasi produk daun kelor, strategi peningkatan pemasaran produk UMKM berbasis marketing 4.0 menuju desa wirausaha di Desa Kelor. Dalam program ini, kami bekerja sama dengan kelompok sasaran yang terdiri dari kelompok PKK Ngunut Kidul, PKK Mengger, PKK Ngunut Lor, UMKM Kelor Celup, kelompok Rintisan Batik, KWT Srikandi, dan Karang Taruna. Berikut program yang telah kami laksanakan bersama masyarakat Desa Kelor. Sosialisasi program. Sosialisasi program merupakan sarana komunikasi bagi tim pelaksana dengan kelompok sasaran untuk menjelaskan terkait program dan tanggung jawab setiap divisi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan forum group discussion yang diikuti oleh Kepala Desa Kelor, tokoh masyarakat, dosen pendamping, dan kelompok sasaran. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan pelaksanaan program atau kerjasama kegiatan. Budidaya kelor. Budidaya 700 bibit tanaman kelor yang sejalan dengan program desa. Dalam program ini, pemerintah desa mendukung kegiatan ini dengan mengeluarkan surat keterangan penggunaan lahan desa untuk tempat budidaya tanaman kelor. Budidaya ini meliputi penanaman, pemupukan, pengairan, dan monitoring berkala yang bekerja sama dengan kelompok wanita tani Srikandi Desa Kelor. Pendampingan kelor celup dan bubuk kelor. Salah satu produk unggulan yang sedang dikembangkan dalam program ini yaitu kelor celup, di mana pada program PPK Ormawa Himama menghadirkan inovasi varian baru meliputi varian jahe, jajen atau jahe jeruk nipis, dan serjen atau sereh jeruk nipis. Dalam pemberdayaan ini, tim pelaksana bekerja sama dengan kelompok UMKM kelor celup dan bubuk kelor yang kami namai UMKM Mojo. Kegiatan ini meliputi proses pelatihan, pendampingan, dan produksi. Produksi Mojo, di mana dalam produksinya terdiri dari pemilihan daun kelor yang berkualitas, pengeringan daun kelor, jahe, jeruk nipis, dan sereh, penggilingan semua bahan hingga menjadi bubuk, dan dikemas menggunakan kantong teh dan kemasan box. Bersama UMKM Mojo, tim pelaksana dan kelompok sasaran juga menghasilkan produk lain berupa bubuk kelor yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu 10 gram, 50 gram, dan 150 gram. Pelatihan dan pendampingan frozen food kelor. Dalam program kami juga terdapat kelompok UMKM Morif yang merupakan kelompok rintisan dari kelompok PKK Ngunut Kidul yang berfokus pada olahan frozen food ayam yang memanfaatkan kelor sebagai tambahannya. Produk ini terdiri dari bakso kelor, dimsum kelor, dan nugget kelor. Kami juga menghadirkan mentor dari lembaga pelatihan LKP Barokah untuk mendampingi workshop frozen food daun kelor. Produksi Morif. Setelah mentoring, kelompok sasaran memproduksi jumlah produk yang dihasilkan yaitu dimsum sebanyak 63 buah, bakso 250 buah, dan nugget 50 buah. Setiap produk Morif dibuat dengan kombinasi yang tepat untuk memastikan rasa, tekstur, dan kualitas yang pas untuk konsumen. Pelatihan dan pendampingan mie kelor dan pangsit kelor. Tak hanya itu, dalam program PPK Ormawa Himama juga memiliki kelompok rintisan yang merupakan gabungan dari kelompok PKK Ngunut Lor dan PKK Mengger dengan produk mie kelor dan pangsit kelor. Produk ini juga memanfaatkan daun kelor sebagai bahan tambahan dalam produknya. Produk ini dinamai dengan molor mie kelor dan molor pangsit kelor. Untuk pelatihan mie kelor dengan mentor yang sama dengan frozen food yaitu lembaga pelatihan LKP Barokah. Pelatihan dan pendampingan batik. Tak hanya makanan, kami juga mempunyai kerajinan tangan yaitu produk batik cap yang bekerja sama dengan kelompok rintisan batik. Dalam program ini, kami memberikan pelatihan dan pendampingan dengan mengundang mentor terlatih yang mampu memberikan ilmu step by step dalam proses membatik. Proses produksinya sendiri mulai dari pengecapan, pewarnaan kain, pengeringan, pemberian waterglass, dan kemudian pelorotan. Sesuai dengan kesepakatan tim pelaksana dan kelompok sasaran, produk ini dinamai dengan batik Morfil yang merupakan singkatan dari Moringa Village atau Desa Kelor. Latihan dan pendampingan ekoprint. Selain batik, produk kerajinan tangan terdapat juga tote bag ekoprint yang merupakan kelompok rintisan dari KWT Srikandi. Kelompok ini memanfaatkan dedaunan di sekitaran rumah dan lahan pertanian, khususnya daun kelor untuk dijadikan media ekoprint penggunaan teknik ponding pada kain tote bag. Produk ini dinamai Ekomorfil.
Workshop marketing. Untuk meningkatkan dan mengaktifkan skills branding remaja di Desa Kelor, kami mengadakan workshop marketing yang berfokus pada peningkatan branding produk-produk olahan daun kelor melalui media sosial yang terdiri dari Instagram, TikTok, dan Facebook. Tidak hanya branding, untuk memudahkan pemesanan online, tim pelaksana dan Karang Taruna Desa Kelor juga membuat akun WhatsApp bisnis, TikTok Shop, dan Shopee, sehingga produk dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat umum di luar Desa Kelor. Sertifikasi halal. Tidak hanya berfokus pada olahan, tim pelaksana PPK Ormawa Himama juga membantu dalam pengajuan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk olahan kelor. Loka Karya. Sebagai upaya pemaksimalan pengenalan produk, tim PPK Ormawa Himama UMY mengadakan sebuah event festival kelor yang dihadiri oleh PLT Bupati Gunung Kidul, Dinas Perindakop Gunung Kidul, Kapolsek Karangmojo, Panewon Karangmojo, jajaran perangkat desa kelor, dan masyarakat umum. Tidak hanya hiburan semata, kegiatan ini juga sebagai sarana promosi potensi lokal. Dukungan keberlanjutan program. Kami yakin program ini akan berkelanjutan, di mana didukung dengan adanya 6 modul pembelajaran yang menjadi pedoman kelompok sasaran, adanya dukungan penggunaan lahan dari pemerintah Desa Kelor, bantuan rancangan anggaran dana yang akan digunakan untuk memaksimalkan program yang sudah dilaksanakan, dan adanya peran BUMDes Kelor sebagai steering komite keberlanjutan program. Sebagai luaran program, kami telah menghasilkan buku refleksi Ormawa, ringkasan eksekutif, media elektronik, poster program, produk pemanfaatan daun kelor, artikel ilmiah, publikasi media massa, modul pembelajaran, pojok marketing, dan branding produk. Kami yakin peran kecil mahasiswa dapat berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi desa. Inilah dari kami, PPK Ormawa Himama UMY, Small Step, Big Impact.